Hey guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya ingin membicarakan cara untuk upgrade PC kamu tapi dicicil. Karena masih banyak yang belum punya uang atau modal untuk merakit PC baru. Ya, jadi dicicil aja. Tapi jangan asal nyicil, jangan asal beli part. Takutnya salah urutan nanti PC kamu bisa rusak ya. Part yang tadi kamu beli bisa rusak. Jadi ada urutan yang benar. Oke, di sini untuk upgrade-nya sendiri dari DDR3 ke DDR4 ya. Untuk yang di-upgrade-nya yaitu i3 3240. Untuk motherboard-nya di situ masih pakai Asus H61 ya. Untuk penyimpanan masih pakai hard disk. Power supply pun masih pakai yang biasa ya, yang abal-abal. Dan untuk RAM udah 8 GB, cuman karena di sini niatnya ingin upgrade ke DDR4, jadi tetap harus diganti ya, kayak gitu. Oke, di sini untuk part yang awal diganti ada dua ya. Yang pertama adalah PSU, yang kedua adalah casing. Loh, kok casing? Kalau PSU ngerti ya, lebih ke sistem. Tapi kenapa casing? Casing itu membantu ya. Membantu semangat. Biar kalian lebih semangat untuk upgrade part-part lain. Nah, lihat aja ya, untuk PC dengan part yang sama, hanya berbeda casing pun perbedaannya sangat jauh ya. Jadi, menurut saya untuk casing ini sangat penting ya, untuk membantu semangat kalian. Nah, untuk pemilihan casing, ada beberapa hal yang penting ya. Untuk masalah merek dan harga itu balik lagi ke kalian ya, tergantung budget masing-masing. Tapi yang paling utama di sini yang saya sarankan adalah ukuran, ya. Ukuran casing itu sendiri. Saya sarankan casing itu bisa muat sampai motherboard terbesar kayak gitu, atau setidaknya ke motherboard yang ATX kayak gitu. Kalau yang lebih kecil nanti takutnya harus upgrade lagi. Dan lagi untuk panjang PGA-nya ya, di situ maksimal PGA-nya berapa sentimeter. Takutnya kalian nanti udah beli casing, pas beli PGA-nya kepanjangan kayak gitu. Jadi sama ya, harus beli lagi. Nah, jadi intinya untuk casing yang paling utama adalah ukuran. Oke, yang sekarang yang kedua ya. Yang kedua lanjut yang tadi yaitu PSU. Oke, untuk masalah casing itu sebenarnya opsional ya, tapi direkomendasikan. Untuk PSU sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Jadi pas nanti kamu mau tambah PGA atau upgrade CPU, motherboard dan lain-lain, PC kamu sudah mumpuni ya, PSU-nya udah cukup kayak gitu. Kalau kamu misalkan ganti dulu CPU atau tambah PGA atau motherboard, takutnya PSU-nya yang abal-abal atau PSU-nya yang jelek nantinya part PGA atau motherboard dan lain-lain itu akan rusak karena PSU-nya nggak kuat. Ya, jadi PSU yang paling utama. Nah, untuk pemilihan PSU sendiri yang paling penting yang pertama adalah 80 plus yang resmi ya. Bukan yang abal-abal, tapi yang resmi. Ya, banyak PSU yang di situ tulisannya 80 plus, tapi kenyataannya nggak ada kayak gitu. Nah, cara ceknya sendiri gimana? Kalian bisa cek aja ya, linknya di sini ya. Kayak gitu, di situ kalian lihat apakah PSU yang kalian inginkan ada di situ. Ya, di situ kelihatan 80 plusnya yang mana ya. Serial numbernya kalau nggak salah juga ada kayak gitu. Jadi cek 80 plusnya harus yang resmi kayak gitu. Untuk masalah merek itu balik lagi ya ke harga, ke budget kalian sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah pemilihan watt dari PSU itu sendiri ya. Untuk PSU menengah ke bawah kayak gitu, PSU-nya minimal 400 sampai 700 watt kayak gitu. Tapi main aman antara 500 sampai 600. Untuk yang 400 watt itu nanggung sebenarnya. Soalnya kadang beberapa PGA, beberapa sistem memerlukan 450 watt. Jadi saran saya untuk PC menengah ke bawah pakai yang 500 atau 600, lebih bagus yang 700 ya kayak gitu. Nah, untuk menengah ke atas pakai 700 atau 750 watt dan seterusnya kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah penyimpanan. Nah, di sini untuk masalah casing yang kelihatan berbedanya lebih ketampilan. Untuk masalah PSU sebenarnya kalian nggak akan terlalu terasa ya kalau emang partnya masih sama. Tapi untuk penyimpanan di sini akan terasa ya. Yaitu tambahkan SSD, bukan ganti ya, tapi tambahkan SSD. Karena untuk PC-PC dulu biasanya masih pakai
harddisk doang kayak gitu. Jadi di sini ditambahkan SSD untuk sistemnya. Nah, pengaruhnya sendiri untuk pas kamu nyalain PC dia akan lebih cepat untuk membuka file, untuk mengcopy file di situ dia akan lebih cepat. Untuk harddisknya jangan dibuang ya, itu pakai untuk data ya. Untuk SSD harus di sistem. Soalnya kalau SSD-nya cuma dipakai data itu nggak akan terasa ya untuk perbedaannya. Oke, yang keempat adalah PGA. Loh kok kenapa PGA? Kenapa nggak CPU dulu, motherboard atau RAM dulu kayak gitu? Karena untuk masalah PGA, walaupun motherboard kamu atau PC kamu DDR2 atau DDR3, asalkan memiliki PCIe yang sekarang ya, lihat aja gambarnya, PGA itu akan masuk. Entah itu mau yang Pentium ataupun Celeron sebenarnya akan tetap masuk. Ya bakalan ada bottleneck. Cuman bila niatnya ingin upgrade, nggak masalah ya kayak gitu. Nah jadi untuk masalah PGA nggak masalah ya. Walaupun sistem kamu masih yang lama tapi udah ganti PGA, menurut saya nggak masalah. Nah dan lagi untuk masalah PGA, kalau kamu masih pakai PGA bawaan ya, belum pakai PGA eksternal dan ingin upgrade ke anggaplah CPU Ryzen atau Intel yang ada F-nya kayak gitu. Itu kan CPU-nya belum ada PGA bawaan. Jadi kalau kamu belum pakai PGA terus nanti beli Ryzen, PC kamu nggak akan nyala kayak gitu. Jadi mending PGA dulu ya. Oke, kalau kamu udah punya PGA eksternal nggak masalah ya, nggak diganti juga. Bisa diganti setelah kamu ganti CPU, motherboard, dan RAM. Oke, yang terakhir adalah sistem utama. Di sini bareng ya untuk CPU, motherboard, dan RAM. Kenapa? Karena kalau kamu mau upgrade dari DDR2 atau DDR3 ke DDR4, ya, di situ kamu nggak bisa beli satu-satu. Anggap kamu pakai DDR3, anggaplah H61 kayak gitu. Ingin ganti pakai Intel yang sekarang, itu dia nggak akan masuk CPU-nya. Jadi harus sepaket. Dan lagi untuk CPU Intel harus dengan motherboard Intel ya. AMD dengan motherboard AMD di generasi yang sama. Kalau berbeda generasi takutnya nggak masuk ya. Untuk masalah RAM itu asalkan sama ya. Jadi mau pakai Intel mau pakai AMD sama aja ya. Asalkan misalkan DDR4 dia bisa masuk ke sistem yang Intel ataupun AMD kayak gitu. Untuk masalah pemilihan itu balik lagi ke kalian. Yang penting harus sesuai ya. Jangan beli motherboard yang murah dipasangkan dengan CPU yang mahal kayak gitu. Anggaplah misalkan H41 disandingkan dengan i9 kayak gitu. Atau pakai A32 disandingkan dengan Ryzen 9 kayak gitu. Jadi takutnya nanti akan nggak keluar untuk performa CPU-nya itu sendiri. Nah anggaplah kalian mau upgrade-nya hanya CPU aja kayak gitu. Nah kalau kalian pakai DDR3 itu terbatas. Ya, contohnya misalkan kalian punya i3 3240 ya, seperti yang tadi, itu maksimalnya hanya ke i7. Oke, itu lumayan jauh, cuman performanya dengan CPU-CPU sekarang sangat jauh. Jadi saya sarankan mendingan upgrade ke DDR4 kayak gitu. Ya, makanya di sini kenapa nyicil. Jadi, untuk sistemnya sendiri, untuk CPU, motherboard, dan RAM, kalian bisa nunggu sampai uang kalian ngumpul. Soalnya biasanya mahalnya di situ. Oke, setelah ganti CPU, motherboard, dan RAM berarti udah selesai ya. Nah, setelah itu kamu entah itu mau upgrade CPU cooler, atau mau tambah fan, atau mau pakai part-part yang RGB kayak gitu. Dan lagi kalau kamu mau pakai M.2. Kenapa? Karena untuk motherboard sekarang biasanya udah support M.2. Untuk motherboard yang dulu ya, terutama DDR3 ke bawah, dia rata-rata belum punya soket M.2. Jadi untuk M.2 biasanya setelah ganti motherboard. Oke, semoga penjelasan barusan membantu ya. Bila ada pertanyaan atau apapun bisa tuliskan di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.